Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan pemrograman. Oke, jadi kita akan lanjutkan materi tentang Object Oriented Programming atau OOP. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kelas dan objek yang nomor 1. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu inheritance. Oke, jadi langsung aja. Inheritance ini kalau di translate ya secara harafiah, atau maksudnya ya benar-benar ditranslate itu kan seperti warisan atau pewarisan sebenarnya. Nah, konsep pewarisan ini kan kalau kalian bayangkan kayak orang tua ngasih warisan kepada anak-anaknya. Nah, ini juga yang terjadi di dalam OOP, dalam konsep pemrograman OOP. Jadi nanti atribut dan metode dari kelas ayahnya atau kelas bapaknya atau kelas orang tuanya, metode dan atribut ini bisa diberikan kepada childnya atau anaknya. Ya, kalau kita belajar inheritance dalam OOP itu biasanya ada dua istilah yang akan sering muncul, yaitu superclass dan child class. Super class ini berarti yang orang tuanya, yang child ya sesuai dengan namanya berarti dia adalah anaknya. Jadi dua hal ini akan muncul kalau kita belajar tentang inheritance ya. Jadi kalau mau dibayangkan kelas A ini adalah super class dari kelas B ya. Nah, kalau kelas B ini sebenarnya adalah super class dari kelas C. Berarti kelas C ini nanti secara otomatis punya dua superclass ya, kelas B dan kelas A. Nah, nanti semua metode ataupun fungsi serta atribut dari kelas A diberikan ke dalam kelas B. Nah, nanti apa yang dipunyai oleh kelas B ini juga akan diberikan kepada kelas C. Jadi apa yang A punya diberikan kepada B ya. Kemudian apa yang B punya termasuk pemberian dari kelas A ini akan dimiliki juga oleh kelas C. Nah, itu adalah konsep dari inheritance. Ya. Nah, sebenarnya nanti kelas A ini juga sebenarnya bisa membatasi ya, mana yang akan diberikan kelas B, mana yang tidak diberikan sama sekali, itu juga sebenarnya bisa. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi di dalam encapsulation ya, dalam enkapsulasi ini. Jadi intinya secara default kelas A ini akan memberikan semuanya kepada kelas B, kemudian kelas B ini akan memberikan semuanya ke kelas C gitu ya. Itu secara default, walaupun nanti pada prakteknya bisa dibatasi mana yang mau dikasih, mana yang enggak, kayak gitu. Itu sebenarnya konsep dasar dari inheritance. Nah, kalau mau dilihat contohnya, contoh codingnya atau code-nya, itu sebenarnya dalam modul juga sudah aku berikan contoh. Jadi gampangnya itu adalah dengan menambahkan keyword extends. Jadi kalau ada sebuah kelas, kalau kita buat kelas kemarin kan tinggal tulis saja public kelas kemudian nama kelasnya apa. Nah, kalau kita tambahkan extends seperti ini, extend kemudian kita sebutkan nama kelas atau super kelasnya, secara otomatis kelas yang baru kita buat ini, di sini contohnya adalah kelas Honda ini, akan mendapatkan semua atribut dan semua metode dari kelas mobil. Ya, secara defaultnya seperti itu. Jadi kalau kemarin kita lihat contoh di sini, kelas mobil ini punya warna dan punya jenis. Ya, punya dua atribut, string warna dan string jenis. Nah, nanti secara otomatis dua atribut ini akan diberikan kepada kelas Honda. Ya, tanpa kita tulis di dalam sini, ya di dalam kelas Hondanya ini secara otomatis dia sudah punya dua atribut, yaitu warna dan jenis tadi. Yang sebenarnya itu adalah pemberian dari kelas mobil. Jadi intinya atau inheritance ini sebenarnya ya itu tadi ya, pewarisan ini tinggal memberikan keyword extend. Jadi kuncinya ada di keyword extend ini ya. Jadi ini adalah konsep
sederhana dari apa itu inheritance dalam OOP. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang encapsulation. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi tentang encapsulation. Ya, jadi enkapsulasi ini adalah proses mengamankan sebuah kelas atau membungkus sebuah kelas itu supaya ya lebih aman sih, kasarannya seperti itulah. Jadi nanti ada atribut yang bisa diakses oleh kelas lain, ada yang tidak bisa, kita bahas seperti itu. Termasuk bukan hanya atribut saja, tapi metode atau fungsi itu juga bisa kita batasi. Jadi nggak semua kelas bisa mengakses, hanya kelas-kelas yang terpilih atau disesuaikan dengan yang namanya access modifier gitu. Nah, kalau kita belajar encapsulation, itu ada 4 jenis access modifier yang kita bisa gunakan dalam OOP ini sendiri ya. Yang kemarin kita mungkin lihat atau kita coba mungkin itu adalah default. Jadi default ini adalah access modifier yang biasa langsung. Jadi tanpa kita sebutkan secara spesifik, itu berarti nanti akan menggunakan yang default ini. Ya. Jadi ini keterangannya juga sudah jelas di sini, kalian bisa baca yang jelas. Private ini atribut atau fungsi yang mendapatkan access modifier berupa private ini akan menyebabkan atribut atau fungsinya itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi di sini juga sudah ditulis ya, private itu berarti sesuai dengan namanya private ya, hanya kalangan terbatas yang bisa menggunakan, yaitu kelas itu sendiri saja. Kalau kita sebutkan public, ini bisa diakses oleh semua kelas ya. Public berarti bisa diakses semua. Jadi private ini ditutup khusus untuk kelas itu sendiri. Kalau public ini bisa diakses oleh semua kelas. Nah, yang sedikit berbeda di sini adalah yang protected. Jadi private ini paling bawah, kasaran seperti itu. Public ini paling atas, jadi bisa diakses oleh semuanya. Nah, protected ini yang agak tengah-tengah ya. Jadi protected ini bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan turunannya. Kelas itu sendiri dan turunannya. Jadi kalau bukan yang turunannya, nggak akan bisa mengakses atribut ataupun fungsi yang diberi protected itu. Ya. Oke, itu adalah keempat access modifier. Jadi kalau kita belajar encapsulation pasti akan bertemu dengan access modifier ini. Ya, default itu yang berarti tidak ditulis sama sekali. Ya, ini mirip dengan public, cuman harus dalam satu package. Ya, nanti package itu seperti apa nanti akan dijelaskan lebih jelas kalau kita sambil praktek. Nanti bisa juga dijelaskan oleh asisten gitu ya. Oke, jadi ini adalah 4 access modifier yang kalau kita belajar encapsulation pasti akan muncullah istilah-istilah ini. Oke, sekarang kita akan lihat proses implementasinya. Ini tadi inheritance, nah encapsulation. Nah, encapsulation ini implementasi yang paling sederhana itu adalah dibuatnya metode yang namanya getter dan setter. Ya, ini adalah metode yang pasti akan sering kita temui juga atau paling umum tentang konsep encapsulation ini. Ya, jadi sesuai dengan namanya getter dan setter itu maksudnya untuk melakukan get dan melakukan set. Set itu biasanya akan memberikan nilai ke dalam sebuah variabel set. Kemudian get itu untuk mengambil nilai dari sebuah variabel, biasanya dari atribut. Jadi kalau kita mau ngambil nilai itu pakainya get, kalau mau memberikan nilai itu kita pakainya set. Jadi di sini contohnya aku sudah coba gambarkan atau coba tuliskan. Jadi misalkan di dalam kelas Honda ini ada sebuah atribut. Ya, ini di sini namanya private, access modifiernya private, tipenya string, namanya merek. Oke, nama variabelnya atau nama atributnya. Nah, karena ini sifatnya private, ya, berarti kelas lain selain kelas Honda tidak akan bisa mengakses
atribut ini. Nah, kalau tidak bisa mengakses atribut ini, berarti yang bisa dilakukan adalah kita harus membuat yang namanya getter and setter ini. Ya, ini adalah salah satu contoh bentuk implementasinya ya. Nah, setter dan getter ini biasanya akan mendapatkan akses modifier public, sehingga ya bisa diakses oleh kelas lain gitu. Jadi nanti kalau mau set, tadi aku juga sudah bilang, ini berarti nanti code-nya akan memberikan nilai ya. This.merek ini berarti adalah atribut merek yang di sini akan diberikan nilai dari merek yang ada dari parameter. Jadi this.merek ini maksudnya adalah variabel merek ya yang ada di dalam kelas Honda. Atau di sini maksudnya di kelas Honda. Nah, kalau merek yang di sini adalah atribut dari ini adalah parameter ya. Bedanya di situ. Kemudian kalau get ya tinggal return, harusnya ini tulisannya this.merek, tapi kalau merek ini aja juga sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Nah, ini. Terus kemudian kalian mungkin bertanya, kenapa sih kok harus ribet-ribet seperti ini? Nah, mungkin ada kalanya nanti sebuah atribut di dalam kelas itu hanya bisa diambil nilainya atau hanya bisa di-set nilainya. Ya, jadi nggak selalu setiap variabel itu harus punya getter and setter seperti ini. Bisa juga misalkan kita tulis saja set, kemudian getternya ini kita hapus. Berarti nanti kelas lain itu hanya bisa melakukan pemberian nilai kepada variabel atau kepada atribut merek ini. Dia tidak akan bisa mengambil nilainya. Atau sebaliknya, kalau misalkan setnya ini dihilangkan atau dihapus, berarti kelas lain tuh hanya bisa mengambil nilainya. Ya, jadi kelas lain itu tidak akan bisa memberikan nilai kepada merek ini. Kalau misalkan setnya ini hilang, yang mereka bisa lakukan atau kelas lain lakukan itu hanya bisa mengambil nilainya. Ya, mungkin maksudnya seperti itu. Jadi kelas ini yang berhak mengolah nilai merek, misalkan seperti itu. Ya, jadi itu adalah salah satu penerapan atau implementasi dari konsep encapsulation. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan masuk ke dalam polymorphism. Oke, untuk yang terakhir kita akan belajar tentang yang namanya polymorphism. Ya, ini juga yang membedakan antara klasik programming atau pemrograman yang sekuensial seperti yang kita pelajari sebelumnya dengan yang OOP ini. Nah, kalau di pemrograman yang sebelumnya, kalau kita buat fungsi itu tidak boleh sampai namanya sama karena nanti akan menyebabkan error compile. Nah, kalau di dalam OOP ini kita bisa membuat sebuah fungsi yang sama tapi menghasilkan, atau yang namanya sama tapi menghasilkan output yang berbeda. Oke, kalau kita mau definisikan polymorphism secara harafiah atau secara ya translate, itu kan artinya adalah banyak bentuk. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam konsep OOP itu berarti bisa juga adalah satu nama akan mendapatkan banyak bentuk. Ya, satu nama banyak bentuk. Banyak bentuknya kan adalah polymorphism gitu. Contohnya ya dari gambar yang aku tuliskan dalam modulnya ini ya. Jadi misalkan si orang ini, katakanlah hewan-hewan semua ini adalah objek dari sebuah kelas. Jadi ini adalah objek dari beberapa kelas gitu. Kemudian si orang ini menyuruh atau memberikan perintah untuk berbicara atau speak now. Katakanlah ada fungsi namanya speak. Ya. Nah, karena fungsi speak ini dipanggil, nanti yang objeknya berbentuk anjing berbunyi woof, yang objeknya bebek berbunyi quack, kemudian beruang berbunyi growl, gitu. Kemudian ular berbunyi hiss, gitu. Ya, jadi semuanya ini namanya adalah metode atau nama fungsi adalah speak, walaupun
outputnya dari setiap objek ini bisa berbeda-beda. Ya, itu kira-kira penjelasannya kira-kira seperti itu ya. Jadi sama-sama speak, perintahnya adalah berbicara atau speak, tapi outputnya bisa berbeda-beda setiap objek. Ya, ini adalah konsepnya. Nah, kalau kita mau lihat implementasinya, itu ada di bagian akhir ya, di halaman terakhir, halaman 8. Itu contohnya seperti ini. Jadi misalkan yang pertama atau satu, ini kalian lihat yang di satu ini ada kelas binatang. Ya, kemudian di dalamnya ada fungsi speak atau berbicara tadi. Ya. Kemudian di dalam kelas anjing, yang ini adalah extend binatang, jadi dia inherit dari kelas binatang ini. Fungsi speak ini dibuat lagi dan di atasnya ditambahin kata override. Ya, override. Sehingga sekarang kalau nanti objek anjing ini dipanggil, yang dilakukan itu bukan mencetak speak yang ada di superclassnya ini dalam kelas binatang, tapi yang dia lakukan adalah yang di dalam kelas ini. Oke, yaitu guguk gitu. Ya. Perhatikan di sini nama fungsinya sama persis. Nama fungsinya sama persis. Akses modifiernya juga sama persis. Tipe fungsinya void di sini juga sama-sama void. Oke, ya inilah polymorphism ini, salah satu bentuk apa ya implementasinya atau penerapannya. Begitu juga dengan kelas kucing ini di sini. Kucing juga sama-sama extend kelas binatang. Kemudian sama-sama manggil fungsi speak, ya fungsi speak ini. Dan di sini tulisannya adalah meong-meong. Ya, di sini guguk, di sini meong-meong. Ketika nanti objeknya ini dibuat dan dipanggil fungsi speak-nya seperti ini, nanti outputnya ya sesuai dengan objeknya. Jadi kalau binatang dia akan menuliskan titik-titik seperti ini. Kalau objeknya anjing dia akan menuliskan seperti ini. Kemudian kalau objek kucing ini dia akan menuliskan seperti ini. Ya, itu dia materi lanjutan dari OOP. Jadi kalau yang di part pertama kemarin kita belajar tentang objek dari kelas saja. Nah, sekarang kita sudah belajar 3 ciri-ciri dari OOP yang lainnya ya. Yang pertama tadi kita belajar tentang inheritance, kemudian atau pewarisan tadi yang dengan cara menambahkan extend ya. Kemudian ada enkapsulasi yang ada kaitannya atau berhubungan erat dengan yang namanya access modifier, tadi juga sudah aku jelaskan. Dan yang terakhir adalah polymorphism, bagaimana kita membuat satu buah fungsi ya yang bisa menghasilkan output yang berbeda-beda tergantung objeknya gitu ya. Itu adalah sedikit atau materi tentang OOP, dasar-dasar dari OOP-nya. Semoga kalian bisa memahaminya. Kemudian ya ini sudah aku upload di dalam Evron, kalian bisa tinggal langsung download aja modulnya ini. Kalau kalian baca-baca masih ada yang belum ngerti, kalian bisa langsung tanyakan melalui saya langsung dari email ataupun dari grup WhatsApp gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu materi tentang OOP kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.